Halo teman-teman semuanya. Pada pematerian hari ini, kami kelompok 10 akan membahas mengenai hubungan prinsip-prinsip kurikulum dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya, Tiani Nurusada dan juga Yuliana Widi Maulita. Sebetulnya apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama adalah mengenai pengertian kurikulum, yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip kurikulum, dan yang selanjutnya mengenai pengertian pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, dan juga hubungannya prinsip-prinsip kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran. Untuk itu kita simak bersama ya. Teman-teman, apa itu kurikulum? Apakah setumpuk dokumen? Kita kupas bersama ya. Kurikulum secara etimologis Webster's Third New International Dictionary menyebutkan kurikulum berasal dari kata curere dalam bahasa Latin yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa ataupun menjalani. Menurut salah satu ahli, yakni Unruh pada 1984 mengemukakan bahwa curriculum is defined as a plan for achieving intended learning outcomes, a plan concerned with purposes, with what is to be learned, and with the result of instruction. Yang berarti bahwa kurikulum merupakan suatu rencana untuk keberhasilan pembelajaran yang di dalamnya mencakup rencana yang berhubungan dengan tujuan, dengan apa yang harus dipelajari, dan dengan hasil dari pembelajaran. Setelah kita mengetahui pengertian dari kurikulum, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pada kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain. Sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Sukma Dinata, membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi dua kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Di antaranya yang pertama ada prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yakni tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains. Dan oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dan yang tidak kalah penting, harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sinilah sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran.
Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas adalah adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh dan membosankan baik yang mengajarkan, yaitu guru, maupun yang belajar, yaitu peserta didik. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Prinsip efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar, guru masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Sekarang kita bahas prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata yang mencakup 5 hal. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau isi kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Yang keempat adalah prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Dan yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, merencanakan alat penilaian.
Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Yang kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Yang ketiga adalah mengelola hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil. Pembahasan selanjutnya mengenai pembelajaran. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pembelajaran. Sebetulnya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses membelajarkan peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar siswa atau peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Lalu, prinsip-prinsip pembelajaran apa saja ya? Yuk kita simak bersama yang akan disampaikan oleh Yuliana. Terdapat 7 prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi. Dalam kegiatan pembelajaran, perhatian menjadi salah satu peran penting. Ini akan terjadi jika pelajaran yang disajikan sesuai dengan minat, kebutuhan, dan tentunya menarik. Maka dari itu, pendidik harus melakukan berbagai upaya guna menarik perhatian peserta didik. Selain perhatian, motivasi juga memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, karena motivasi merupakan upaya yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan siswa untuk belajar. Adapun beberapa penerapan prinsip ini dalam kegiatan pembelajaran, yaitu A. Memvariasikan metode pembelajaran. B. Guna memperjelas pembelajaran dapat menggunakan media pembelajaran. C. Menggunakan ilustrasi dan contoh-contoh kontekstual untuk memperjelas pembelajaran. D. Menggunakan kegiatan yang melibatkan peserta didik, seperti tanya jawab, feedback, demonstrasi, simulasi, dan lain-lain. E. Jika memungkinkan, pendidik dapat menggunakan lelucon yang relevan dengan bahan pembelajaran. 2. Keaktifan. Keaktifan merupakan salah satu prinsip dalam pembelajaran, seperti yang dikemukakan dalam teori kognitif, bahwa belajar memperlihatkan adanya jiwa yang sangat aktif. Jiwa akan mengolah informasi yang ditangkap. Menurut teori ini, peserta didik diharuskan mampu mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang didapatnya. Keaktifan memiliki beragam bentuk. Bentuk keaktifan dalam belajar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keaktifan yang dapat diamati atau konkret, dan sulit diamati atau abstrak. Kegiatan yang dapat diamati misalnya mendengar, menulis, membaca, menyanyi, dan lain-lainnya. Sedangkan kegiatan yang sulit diamati berupa kegiatan psikis, seperti menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah, membandingkan konsep, menyimpulkan hasil pengamatan, dan yang lainnya. Beberapa prinsip keaktifan dalam aktivitas pembelajaran antara lain: 1. Menggunakan macam-macam metode dan media. 2. Dalam pembelajaran, siswa diberikan kegiatan secara individu dan kelompok. 3. Memberikan kesempatan diskusi dan tanya jawab. 4. Memberikan tugas pada siswa untuk mempelajari materi dan mencakup bahan-bahan yang belum jelas dan penting. 5. Memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan percobaan secara berkelompok. 3. Keterlibatan langsung. Belajar harus dilakukan sendiri oleh siswa, karena belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman. Hal ini berarti siswa harus terlibat secara langsung, menyangkut keterlibatan secara fisik, mental, emosional, dan intelektual dalam semua kegiatan pembelajaran. Ketika belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak hanya mengamati, tetapi harus pula menghayati, terlibat langsung dalam kegiatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Beberapa penerapan prinsip ini dalam kegiatan pembelajaran meliputi: yang pertama, menggunakan media yang dapat digunakan secara langsung oleh siswa atau media konkret. 2. Memberikan tugas untuk mempraktikkan keterampilan yang ditentukan pendidik. 3. Melibatkan siswa dalam mencari informasi dari berbagai sumber, baik di luar kelas maupun di luar sekolah. 4. Memberikan kesempatan pada peserta didik
untuk melakukan eksperimen. 4. Pengulangan. Fungsi utama dari pengulangan ini adalah untuk memastikan peserta didik memahami persyaratan-persyaratan kemampuan untuk suatu mata pelajaran. Peserta didik akan belajar dengan mudah dan mengingat lebih lama jika mereka mengulangi apa yang mereka pahami. Adapun beberapa penerapan prinsip ini dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Perlu membuat rancangan pengulangan, terutama bahan yang bersifat hafalan dan latihan. 2. Mengembangkan soal-soal yang bersifat hafalan dan latihan. 3. Membuat kegiatan pengulangan kegiatan secara bervariasi. 4. Mengembangkan kelompok kegiatan yang bersifat psikomotorik yang harus diulangi. 5. Mengembangkan alat evaluasi dalam kegiatan pengulangan. 5. Tantangan. Teori medan atau field theory dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa dalam belajar berada dalam suatu medan atau arena. Dalam situasi belajar, tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh siswa, tetapi selalu dapat hambatan dalam mempelajari bahan belajar. Maka akan timbul motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Menurut teori ini, belajar adalah berusaha memberantas hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan. Supaya timbul motif yang kuat pada peserta didik untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pelajaran harus menantang. Penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar lebih giat dan sungguh-sungguh. Beberapa penerapan prinsip ini yaitu yang pertama, memberikan tugas pada peserta didik yang bersifat pemecahan masalah yang memerlukan bantuan informasi dari luar sekolah atau orang lain. 2. Menugaskan pada siswa membuat kesimpulan atau rangkuman isi pelajaran. 3. Membimbing peserta didik untuk menemukan konsep, prinsip, fakta, dan generalisasi. 4. Memberikan kesempatan untuk melakukan percobaan baik secara individu atau kelompok. 5. Merancang kegiatan semacam diskusi, seminar, dan workshop. 6. Balikan dan penguatan. Ada dua macam penguatan, yaitu penguatan positif bila siswa mendapatkan hasil baik dan terdorong untuk belajar lebih giat, dan penguatan negatif bila siswa mendapat hasil yang kurang baik dan terdorong untuk mempelajarinya dengan giat setelah mengetahui penjelasan atas kesalahannya. Oleh karena itu, perlu ada balikan atas hasil pekerjaan yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Beberapa penerapan prinsip ini yaitu: pertama, memberikan kepastian jawaban yang telah ditanyakan pada siswa. 2. Memberikan pekerjaan rumah dan memberikan catatan-catatan pembetulan. 3. Mengembalikan seluruh hasil pekerjaan, hasil tes, dan tugas lainnya pada siswa. 4. Mengumumkan peringkat peserta didik berdasarkan hasil penilaian. 5. Memberikan penguatan verbal seperti tepat, baik, bagus, sip, hebat, cerdas, dan lain-lain. 6. Memberikan penguatan nonverbal seperti anggukan, acungan jempol, tepuk tangan, dan yang lainnya. 7. Perbedaan individu. Setiap peserta didik merupakan makhluk yang unik. Mereka memiliki karakteristik tersendiri. Artinya, peserta didik dalam satu kelas selalu heterogen. Hal ini tentu saja mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus bisa melihat perbedaan dari tiap individu dan berusaha untuk memfasilitasinya dalam kegiatan belajar. Salah satu caranya dengan menerapkan multimetode, multimedia, dan program pengayaan. Hal tersebut sangat penting dalam pencapaian hasil pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, hubungan prinsip-prinsip kurikulum dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Saylor menyatakan bahwa kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet. Romeo tidak akan lengkap tanpa adanya Juliet, demikian sebaliknya. Artinya, pembelajaran tanpa kurikulum tidak akan efektif, dan kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Prinsip-prinsip kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran pun demikian. Ada hubungan di antara keduanya, yaitu sebagai berikut.
Pertama, prinsip relevansi harus sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Metode pembelajaran ini mencakup prinsip-prinsip yang telah dibahas sebelumnya, di antaranya dalam segi keaktifan, keterlibatan langsung, tantangan, dan perbedaan individu. 2. Fleksibilitas kurikulum harus berhubungan dengan kebutuhan di masa mendatang. Ini berarti sesuai dengan prinsip pembelajaran tantangan, yang mana setiap masa memiliki tantangannya tersendiri yang harus disesuaikan dengan prinsip fleksibilitas. 3. Kontinuitas kurikulum dengan pembelajaran yang dilaksanakan harus berkesinambungan satu dengan yang lain. Memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, dan tingkat perkembangan siswa. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran, yaitu perbedaan individual. 4. Prinsip efisiensi memperhatikan perbedaan individu. Perbedaan yang telah disebutkan berhubungan dengan prinsip kurikulum, tak terkecuali dalam praktiknya. Karena dalam praktiknya perlu ada penyesuaian yang mana setiap peserta didik itu berbeda-beda. Selain perbedaan individu, prinsip kurikulum yang lainnya juga berhubungan dengan prinsip kurikulum itu sendiri. 5. Prinsip efektivitas dipengaruhi perhatian dan motivasi. Efektivitas yang didapat dalam pelaksanaan kurikulum dipengaruhi oleh adanya perhatian dan motivasi. Terima kasih ya buat kamu yang sudah menyimak dari awal sampai akhir mengenai pembahasan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dadah!